Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah puasa. Tak terlupa salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirnya saya di sini akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertema memanen berlimpah kebaikan. Masih ingat pepatah yang pernah diajarkan di waktu kecil, siapa yang menanam maka dia akan menuai. Ternyata berlaku juga dengan ajaran Islam. Dalam kamus Islam kita kenal juga dengan istilah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan amal perbuatan seseorang. Nah, amal baik apa sajakah yang masuk dalam istilah ini? Menjaga Allah akan dijaga. Dalam suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi. Menjaga Allah di sini mengandung maksud menjaga semua perintah dan larangan Allah. Artinya tidak melampaui batas dalam perintah maupun larangannya. Masuk dalam hal ini adalah menjaga semua syariat Allah. Menjaga anggota badan dari yang diharamkan, pun menjaga untuk selalu menjalankan kewajiban. Hamba yang senantiasa menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, paling tidak Allah akan menjaga dalam hal satu, urusan dunianya. Penjagaan ini mencakup penjagaan diri, keluarga dan hartanya. Urusan agama dan iman. Penjagaan ini meliputi penjagaan diri dari kacaunya pemahaman dan sesatnya pemikiran dan dari nafsu yang diharamkan. Memaafkan panen kemuliaan. Orang yang memiliki sifat lapang dada dan mudah memaafkan akan mendapat janji dari sabda beliau, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu rajulan bi afin ila izza wa ma tawadoa ahadulillahi illa rafa'ahullah. Sedekah tidak mungkin mengurangi harta. Tidaklah seseorang suka memaafkan, melainkan ia akan semakin mulia. Tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Riwayat Muslim. Selain mendapatkan kemuliaan ketika memaafkan, empunya juga mendapat posisi tinggi di akhirat. 2. Jujur menunaikan kebaikan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan
pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Riwayat Muslim. Yang ketiga, memberi pertolongan, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa meringankan sebuah kesusahan, kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Riwayat Muslim. Pertolongan ini bersifat umum, bisa dengan tenaga, pikiran maupun materi. Bisa dengan memberi ataupun memberikan pinjaman. Tawakal mendapat hasilnya. Balasan tawakal sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, "Lau annakum natawakkalu na'alallahi haqqa tawakkulihi tarazaqakum kama yarzuqut tayra ta'du jimason wa taruhu bitonan." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Namun perlu kita ketahui bahwa tawakal tidak bermakna tanpa usaha. Namun yang benar adalah usaha maksimal disertai dengan rasa tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal yang termasuk dalam kaidah balasan akan setara dengan amal perbuatan kita. Bahkan karena kemurahannya, hamba bisa jadi menuai pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Karena Allah menyatakan, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Al-An'am ayat 160. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan satu kebaikan dengan pahala hingga 700 kali lipat, berlimpah balasan kebaikan. Masya Allah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.